Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Biragiat Prihandika dari manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang indeks pembangunan manusia. Yang pertama, ada pendahuluan, yaitu keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia, dapat dinilai secara parsial dengan melihat beberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun, persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi di mana beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya, bagaimanakah keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan? Pengembangan model pembangunan manusia di Indonesia. Menurut UNDP 1990, pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan atau keterampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan ini jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. 4 unsur utama yang terkandung di dalam paradigma pembangunan manusia tersebut adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. IPM untuk perencanaan pembangunan. Apa sih itu IPM? IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduknya. Karena itu, pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah harus dilengkapi dengan kajian dan analisis situasi terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi perkembangan nilai IPM. Pendekatan logis yang dilakukan menghasilkan variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi setiap komponen IPM. Namun, komponen-komponen IPM sehingga besar kontribusi masing-masing variabel terhadap komponen IPM belum terukur. Selain itu, variabel-variabel tersebut bergerak secara dinamis. Artinya, variabel yang mempengaruhi akan terus berubah sesuai dengan kajian dan analisis situasi. Oleh karenanya, belum dapat ditetapkan model keterkaitan yang baku dan setiap variabel di dalam komponen IPM yang dapat digunakan dalam menentukan nilai IPM akan dicapai. Ini ada fungsi dan keterbatasan, yaitu fungsi. Pada dasarnya, IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah, antar waktu. Fungsi utama sebagai alat banding ini sejalan dengan fungsi yang dikenal sebelumnya yang disebut indeks mutu hidup IMH atau Physical Quality of Life Index, yaitu suatu indeks komposit yang disusun dari 3 komponen. Komponen tersebut adalah angka kematian bayi, angka harapan hidup umur 1 tahun, dan angka melek huruf. Selanjutnya ada keterbatasan. Di samping itu, IPM juga masih mempunyai kelemahan sebagaimana yang terkandung dalam IMH, yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data, konsep atau definisi dan kualitas data yang digunakan antar negara sangat beragam sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding. Kelemahan yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual. Jelasnya, IPM suatu wilayah atau provinsi, kabupaten, atau kota misalnya tidak bermakna tanpa dibandingkan dengan IPM wilayah lain. Jadi kesimpulan dari materi ini, indeks pembangunan manusia merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan sosial ekonomi dan bidang-bidang lain. Untuk itu, peningkatan mutu sumber daya manusia adalah suatu keharusan yang tidak saja bertumpu pada tanggung jawab pemerintah atau negara, namun semua pihak, keluarga, dan masyarakat secara kelompok berkepentingan lainnya
Peningkatan kualitas SDM ini perlu sistematis sehingga harus terintegrasikan dalam semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, budaya, dan kehidupan sosial. Sekian materi yang saya sampaikan.